Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Pada kesempatan kali ini kita kembali sharing tentang pos madrasah ya. Pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang bagaimana langkah-langkah atau mekanisme penyaluran pos tahun 2022 ya. Ini sesuai dengan surat edaran Dirjen Pendis yang terbaru ya. Namun Bapak Ibu jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih, tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan video saya. Like, komentar, dan bagikan silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita akan sharing tentang pos yaitu terkait surat edaran dari Dirjen Pendis tertanggal 22 November tahun 2021 ya. Ini penting bagi kita semuanya madrasah yang masih membutuhkan dana pos ya untuk keberlangsungannya. Tentang langkah-langkah persiapan pencairan dana POPRA dan pos madrasah tahun 2022 ya. POPRA dan pos madrasah ini suratnya tujuannya untuk Kanwil Provinsi dan Kemenak Kabupaten. Yang isinya antara lain mari kita cermati Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka pemantapan koordinasi dan percepatan pencairan dana bantuan operasional atau POPRA dan bantuan operasional sekolah atau POS pada madrasah tahun anggaran 2022 disampaikan hal sebagai berikut. Yang A, mohon kepada saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan sosialisasi kepada semua RA dan madrasah serta pemangku kebijakan terkait untuk memahami dan mempedomani petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional pendidikan dan pada Rototul Atfal dan bantuan operasional sekolah pada madrasah tahun anggaran 2022. Juknis pos bagaimana dimaksud dapat dulu melalui portal pos Kemenak. Ini ya Bapak Ibu, portalnya tadi sudah kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa diunduh di sini, dicermati dan dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Poin 1 terkait juknis pos ya. Nomor 2, segera menyusun dan melakukan persiapan penyaluran anggaran POPRA sehingga penyaluran dan pencairan tahap 1 dana POPRA tahun anggaran 2022 dapat dilaksanakan di awal tahun 2022. Mudah-mudahan ya ini bisa dicairkan lebih awal ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, melaporkan potensi lebih dana POPRA tahun anggaran 2022 kepada Direktur KSKK Madrasah paling lambat 31 Januari 2022. Tidak satu ini jika ada yang lebih, ini tugas kabupaten ya Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, menetapkan struktur tim pengelola POP dan POS tahun anggaran 2022 dengan mengacu kepada juknis yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada tim pengelola POS tingkat pusat. Yang kelima, menginstruksikan kepada tim pos provinsi dan tim pos kabupaten kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan calon penerima pos swasta, MI, MTS, MA, dan MAK tahun 2022 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Data madrasah swasta penerima pos tahun anggaran 2022 tersedia di portal pos Kemenak. Ini ya, poskemenak.go.id ya. Data penerima pos tertera di portal pos. Yang B, verifikasi dan validasi dilakukan terhadap 1. Nama lembaga, nomor statistik madrasah NASM, jumlah siswa yang terdaftar di madrasah pada tanggal 15 Oktober 2021. 4. Tahun terbit izin operasional madrasah, ini sebagai syarat ya. Dan yang kelima, status keaktifan madrasah dan kesediaan menerima dana pos. Setelah itu yang keenam, menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Direktur KSKK Madrasah dengan alamat email pos@madrasah.kemenak.go.id paling lambat Senin 31 Januari 2022. Hasil verifikasi dan validasi meliputi A. Madrasah dengan jumlah siswa real pada tanggal 15 Oktober 2021 lebih kecil dari jumlah siswa yang dialokasikan dalam portal pos atau kelebihan alokasinya. Yang B, madrasah dengan jumlah siswa real pada tanggal 15 Oktober 2021 lebih besar atau sama dengan 15% dari jumlah siswa yang dialokasikan dalam portal pos atau kekurangan alokasi. C,
madrasah yang tidak memenuhi kriteria penerima tetapi masih terdapat sebagai calon penerima di portal POS. Ini yang tidak berhak Bapak Ibu sekalian. Dan yang D, madrasah yang memenuhi kriteria penerima POS tahun anggaran 2022 tetapi belum tercantum sebagai calon penerima di portal POS, yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima Bapak Ibu. Yang E, hasil verifikasi pada butir A dan B harus didahului dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala madrasah dan ditujukan kepada kepala kantor Kementerian Agama atau kepala kantor Kementerian Wilayah. Yang ketujuh, menginformasikan kepada madrasah baru calon penerima POS tahun anggaran 2022 yang tercantum dalam lampir 3 dan menginstruksikan agar madrasah tersebut mencermati rangkaian kegiatan dan jadwal yang ditentukan oleh Direktorat KSKK Madrasah dalam penyaluran dana dan pencairan dana POS tahun anggaran 2022. Yang kedelapan, ini Bapak Ibu, ini yang penting Bapak Ibu sekalian, menginformasikan kepada semua madrasah penerima POS tahun anggaran 2022 bahwa kegiatan unggah dokumen persyaratan pencairan dana POS tahap 1 tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 17 Desember 2021. Adapun berkas yang diunggah adalah sebagai berikut. Yang A, LPJ laporan pertanggungjawaban bulan Juli sampai dengan November POS tahun anggaran 2021 bagi madrasah yang menerima ya. LPJ bulan Desember 2021, sedangkan yang bulan Desember disimpan di satuan pendidikan dan nanti diunggah pada bulan Juli 2022 sebagai salah satu syarat penyaluran tahap 2 POS tahun anggaran 2022. Nah, ini Bapak Ibu penting untuk kita ingat dan perhatikan ya. Yang B, ini persyaratannya surat permohonan penyaluran dana POS tahap 1. Ini seperti biasa ya, nanti ada di portal POS. Yang C, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. D, surat perjanjian kerjasama. Ini pasti nanti sudah ada formatnya di portal POS Bapak Ibu. Nah, yang E ini Bapak Ibu, RKAM, Rencana Kerja Anggaran Madrasah. Yang pertama, madrasah peserta BIMTEK, EDM, dan RKAM, IRKAM tahun 2020 dan sudah menerapkan IRKAM tahun 2022 ini melalui laman rkam.kemenag.go.id ya, melalui portalnya RKAM ya, yang bagi yang sudah BIMTEK dan sudah menggunakan. Yang kedua, madrasah peserta BIMTEK, EDM, dan IRKAM tahun 2021 dan belum menerapkan IRKAM tahun 2022 ini melalui portal POS ya Bapak sekalian, pos.kemenag.go.id. Yang ketiga, madrasah belum menjadi peserta BIMTEK, IDM, dan IRKAM dan belum menerapkan IRKAM di tahun 2022. Ini juga sama Bapak Ibu yang belum BIMTEK melalui portal POS ya. Yang F, ini persyaratan berikutnya, kwitansi penerimaan bantuan tahap 1 ini seperti biasa ya Bapak sekalian. Yang nomor 9, menginstruksikan kepada tim POS provinsi dan tim POS kabupaten untuk melakukan verifikasi atas berkas yang diunggah oleh madrasah pada tanggal 6 sampai 31 Desember 2021 dengan ketentuan ini untuk jenjang MI dan MTS diverifikasi oleh tim POS kabupaten, untuk MI MTS oleh tim POS kabupaten, jenjang MA diverifikasi oleh tim POS provinsi. Nomor 10, menginstruksikan kepada seluruh RA dan madrasah untuk mengembalikan sisa anggaran BOP atau POS tahun anggaran 2021 paling lambat 10 Januari 2022 khusus madrasah swasta. Alur pengembaliannya adalah sebagai berikut. A, madrasah melapor ke Direktorat KSKK Madrasah melalui live agent Madrasah Digital Care atau untuk mendapatkan kode billing. Setelah mendapatkan kode billing dari bagian keuangan Ditjen Pendis, Direktorat KSKK Madrasah akan menginformasikan kepada madrasah melalui live agent Madrasah Digital Care. Madrasah melakukan penyetoran ke bank dan mengunggah bukti store atau pengembalian melalui portal POS paling lambat 15 Januari 2022. D, madrasah yang telah melakukan penyetoran namun tidak mengunggah bukti store akan ditunda penyaluran POS tahap 2 tahun anggaran 2022. Poin B Bapak Ibu, kebijakan Direktorat KSKK Madrasah terkait pelaksanaan dana BOP POS tahun dan POS tahun anggaran 2022 sebagai berikut.
Nah, ini data alokasi BOS tahun anggaran 2022 menggunakan data cut-off emis 15 Oktober 2021 dengan mempertimbangkan pagu definitif yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Yang kedua, penyaluran dana BOS madrasah tahap 1 direncanakan pada bulan Januari 2022 dan tahap 2 pada bulan Juli tahun 2022. Ini dicatat Bapak Ibu bulannya, mudah-mudahan ini awal tahun ya. Yang ketiga, melakukan evaluasi penyaluran dana BOS tahap 1 dan melakukan optimalisasi atas adanya kemungkinan anggaran yang tidak terserap. Yang keempat, anggaran yang tidak terserap pada tahap 1 jika ada akan menjadi penambah pagu nasional dan berdasarkan kebijakan pejabat pembuat komitmen akan disalurkan kepada madrasah sebagai alokasi tambahan di tahap 2 dengan memperhatikan data tim BOS kabupaten, tim BOS provinsi, dan tim BOS pusat. Yang kelima, mengusahakan pemberian insentif kepada operator data di madrasah dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas data emis, khususnya penuntasan data nomor induk siswa nasional NISN pada siswa madrasah. Yang keenam, mengusahakan, nah ini yang kelima Bapak Ibu, insentif untuk operator data ya. Nah, mudah-mudahan benar ini ya. Yang keenam, mengusahakan penyediaan fitur elektronik banking untuk memudahkan madrasah dalam melaksanakan belanja anggaran. Belanja menggunakan fitur elektronik banking Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh, Direktorat KSKK bekerjasama dengan Bagian Data Humas dan Informasi atau Pengelola Data emis 4.0 tahun 2022 akan memberikan prioritas pada perbaikan nomor induk siswa nasional NISN yang akan digunakan sebagai basis perhitungan alokasi dana BOS tahun anggaran 2022. Nah, ini NISN ya, tahun 2023, mohon maaf, ini berdasarkan NISN ya, perhitungan dana BOS-nya. Yang kedelapan, melakukan penetapan cut-off data emis 4.0 sebagai alokasi anggaran PO BOS tahun anggaran 2023 dengan memperhatikan kalender penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, yang C, adalah pertanyaan dan layanan konsultasi dukungan terkait pengelolaan dana BOS madrasah tahun anggaran 2022 ini dapat menghubungi live agent madrasah Digital Care setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 sampai pukul 20. Layanan madrasah Digital Care melalui ini portal BOS ada Bapak Ibu, Madrasah Reform ada, MRC Kemenak ada, helpdesk madrasah juga ada, emailnya ya Bapak Ibu. Ini ada nomor WA-nya juga, hanya chat WA ya Bapak Ibu sekalian. D, untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan dan penggunaan BOS madrasah, Direktorat KSKK Madrasah akan menyelenggarakan seri tanya jawab virtual yang disiarkan langsung via YouTube channel Madrasah Reform setiap minggu. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui portal Madrasah Reform. Ya, ini portalnya Bapak Ibu, https madrasahreform.kemenak.go.id, dan akun media sosial Madrasah Reform ya, ini Facebook ada Madrasah Reform, Instagram IG-nya ada @madrasah reform Bapak Ibu sekalian. Ini demikian surat edaran dari Dirjen Pendis ya atas nama Direktorat KSKK Madrasah. Ini cukup panjang lebar terkait langkah-langkah persiapan dan mekanisme penyaluran dana POP dan BOS madrasah baik di tahun 2002, dan di sini juga sudah menyinggung terkait rencana di tahun 2023 Bapak Ibu. Ada poin-poin krusial yang penting bagi kita supaya kita lebih memahami dan mempersiapkannya dengan baik. Semoga ini bisa membantu madrasah ya demi kelangsungan pendidikan di madrasah kita semuanya. Sekian Bapak Ibu sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe Bapak Ibu, tekan loncengnya, jempolnya, like, komentar, dan bagikan silahkan Bapak Ibu. Terima kasih, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.